pemerintah memberikan PPN yang ditangguhkan untuk harga sampai dengan 2 miliar itu ada 100% dan harga antara 2 sampai 5 miliar ada 50%. Welcome to Superstock. Investing is about forward looking. Walaupun IHSG sekarang ini masih berada di area support 6.200 hingga 6.300, tak ada salahnya kita tetap up to date dengan perkembangan yang ada di market. Langsung saja kita bahas dengan Bapak Herianto Wijaya selaku Head of Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Har. Halo Bu Alia. Gimana nih kabar Bapak? Baik-baik saja Bu. Gimana kabar market Pak? Market masih seperti yang kita perkirakan di edisi sebelumnya bahwa market masih cenderung sideways saat ini. Oke, nah bagaimana perkembangan market dengan perkembangan vaksin? Iya, kebetulan kita melihat bahwa progres vaksin di Indonesia masih tertinggal sampai dengan saat ini. Hal ini kita ngelihat sebenarnya salah satu faktor utamanya karena supply atau ketersediaan vaksin COVID-19 di Indonesia itu masih relatively terbatas. Kalau kita ngelihat data per 3 Maret 2021, kita tahu bahwa vaksinasi telah dimulai sejak tanggal 13 Januari 2021. Orang yang baru divaksin untuk dosis pertama baru sekitar 2,1 juta orang. Sebenarnya masih Kecil banget ya Pak ya? kecil ya. Dibanding jumlah populasi ya Pak? Iya, baru sekitar 5,2% daripada target gelombang pertama yang 40 juta orang. Kalau kita ngelihat tabel berikut ini menunjukkan tabel penduduk Indonesia yang akan divaksinasi. Yaitu target adalah 181 juta orang, di mana gelombang pertama target vaksinasi adalah 40,3 juta orang. Kalau kita ngelihat progres dari tanggal 13 Januari sampai dengan 3 Maret 2021, baru sekitar 2,1 juta orang yang divaksinasi dosis pertama. Ini sebenarnya masih 5,2% daripada target dosis pertama, di mana sebenarnya kita melihat hal ini agak tertinggal. Tentunya ini kita percaya akan semakin meningkat dengan semakin banyaknya supply yang berdatangan ke Indonesia. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, bagaimana kira-kira progres perkembangan selanjutnya nih Pak? Kita percaya bahwa dengan schedule kedatangan vaksin yang sudah terschedule dengan jelas, dan kita percaya bahwa kedatangannya likely akan mirip-mirip dengan schedule tersebut, tentu hal ini akan membuat progres vaksinasi di Indonesia akan semakin meningkat. Jadi positif ya? Iya. Kalau kita ngelihat data dari vaksinasi dosis 1, kalau kita ngelihat di bulan Februari baru sekitar 50.000 vaksin per hari. Oke, jadi 50.000 di Februari ya? Iya, udah meningkat sekarang. Di awal Maret di level sekitar 180.000 vaksin dosis 1 per hari. Oke, jadi hampir 3 kali lipat ya kenaikannya. Oke. Tentunya kita melihat bahwa kedepannya trennya akan makin meningkat dengan datangnya supply vaksin COVID-19 dari luar negeri. Boleh tahu nggak sih Pak, berapa sih dosis yang udah disecure oleh Indonesia terhadap vaksin ini? Sampai dengan bulan Maret, awal Maret, yang sudah datang sekitar 38 juta dosis vaksin COVID-19 ke Indonesia. Jadi bisa dikatakan ya Pak, setiap harinya nih udah 100 ribuan lebih ya penduduk Indonesia yang divaksin. Nah, adakah hal ini berdampak ke mobilitas penduduk Indonesia itu? Iya, kita melihat data menunjukkan bahwa kombinasi antara vaksinasi yang sudah dimulai di Indonesia dan kasus baru COVID-19 di Indonesia yang udah turun cukup dalam. Kalau kita bandingin di Januari, rata-rata kasus COVID-19 baru di Indonesia itu di atas 10.000. Kalau kita ngelihat rata-rata di bulan awal-awal Maret, ini sudah level 6.000 kasus COVID-19 per hari. Jadi turun cukup dalam. Hal ini tercermin dari laporan Google Mobility Report yang menunjukkan bahwa mobilitas penduduk sudah kembali pulih, terutama ke grocery, farmasi, retail, dan rekreasi. Hal ini tentunya membuat ekonomi Indonesia aktivitasnya kembali mulai pulih.
Jadi bisa dikatakan kalau confidence dari masyarakat untuk beraktivitas ini berangsur-angsur pulih ya Pak ya? Iya benar. Untuk mengecek atau mengkonfirm report daripada Google Mobility tersebut, kita melakukan ground check. Kita melakukan ground check di akhir minggu. Kemana aja nih Pak kalau boleh tahu ground check-nya? Untuk mengkonfirmasi laporan daripada Google Mobility Report tersebut, kita melakukan ground check ke 3 mall. Untuk mall yang mewakili masyarakat berpenghasilan tinggi dan menengah, kita memilih Grand Indonesia dan Kota Kasablanka. Untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, kita memilih Mall City Plaza Jatinegara. Wah seru banget dong Pak jalan-jalan ke mall. Gimana tuh hasil dari ground check ke 3 mall tersebut? Dari hasil ground check tersebut, kita surprise. Ternyata hasil daripada ground check ke Grand Indonesia dan ke Kota Kasablanka, tingkat visit daripada masyarakat itu sudah meningkat signifikan ya. Kalau kita ngelihat untuk area restoran itu sudah hampir pulih ke level pre-COVID-19. Kalau kita melihat hal ini mungkin karena satu, orang mid to high income people itu daya belinya relatively stabil di saat-saat pandemi COVID-19 ini. Yang kedua adalah tingkat kepercayaan mereka untuk melakukan mobilitas relatively membaik. Dilihat dari tingkat visit masyarakat ke restoran hampir sudah pulih ke level pre-COVID-19. Bahkan kalau kita ngelihat, coba kita lihat di sini, pameran mobil sudah mulai ada. Ini hal yang sangat jarang pada saat awal COVID-19 terjadi. Wah seru banget ya dan semoga aktivitas ekonomi terus membaik ya Pak ya. Tapi bagaimana nih dengan kunjungan ke Mall City Plaza Jatinegara? Saya menemukan hal yang menarik ya, bahwa tingkat visit masyarakat mid to low income mereka ke City Plaza Jatinegara masih belum meningkat. Saya melihat bahwa mereka masih cenderung defensif. Seperti kita lihat di foto-foto seperti ini. Ini diambil di same day ya Pak ya? Berarti di Sabtu dan Minggu kemarin Bapak ke sana ya? Iya, di hari Sabtu dan Minggu kemarin pada saat saya melakukan ground check ke City Plaza, kita lihat di sini. Restoran masih cenderung ada meningkat visitnya, tapi kalau untuk barang-barang yang agak mahal seperti toko handphone, toko sepatu olahraga, ini sangat sepi. Kita melihat bahwa masyarakat mid to low income masih cenderung defensif dalam melakukan spending. Jadi bisa dikatakan bahwa konsumsi untuk tingkat middle to high dan middle to low ini sangat berbeda ya Pak ya? Iya, kita melihat bahwa spending habits atau perilaku belanja mereka saat ini masih cukup berbeda. Dan hal apa nih yang bisa membantu kira-kira untuk mid to low income class ini untuk bisa improve nih ke depannya? Kalau kita melihat sebenarnya perbedaan ini karena ekonomi Indonesia masih terdampak kasus COVID-19. Sehingga UMKM atau usaha menengah, kecil, dan perusahaan-perusahaan besar masih belum melakukan rekrutmen untuk meningkatkan jumlah karyawan. Hal ini membuat daya beli masyarakat mid to low income masih belum meningkat. Hal ini tentu bisa distimulate dengan pemerintah memberikan stimulasi atas sektor properti. Karena sektor properti adalah sektor yang cukup padat karya dan mempunyai multiplier effect yang cukup banyak. Karena kalau kita ngelihat bahwa ada sekitar 170 subsektor padat karya yang berhubungan dengan sektor properti tersebut. Oh begitu, saya baru tahu nih Pak. Nah ini berarti memang seiring ya dengan jalannya pemerintah membebaskan DP, itu juga salah satu stimulus properti nih Pak? Iya, kalau kita ngelihat sebenarnya stimulus properti dari Bank Indonesia untuk meningkatkan atau merelaksasi LTV ke 1% sehingga DP pembelian rumah menjadi 0%. Tapi kan kita tahu juga nih Pak, kalau stimulus properti yang memberikan DP 0%, ini juga ada nih di sektor untuk kredit kepemilikan kendaraan bermotor yang juga 0%. Sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh pemerintah terhadap kebijakan ini? Ya, Bank Indonesia melakukan relaksasi LTV sehingga orang yang beli rumah hanya perlu DP 0%. Tentu ini kita melihat salah satu upaya Bank Indonesia untuk menstimulasi pertumbuhan kredit Indonesia ya. Yang target untuk full year 2021 ini adalah 5-7%.
sebenarnya target awal adalah 7 sampai 9%. Tapi karena kalau kita lihat capaian pertumbuhan kredit di Januari 2021 masih minus 2,1%. Hal ini tentu salah satu upaya Bank Indonesia untuk menstimulat pertumbuhan kredit tersebut. Sebagai tambahan, Bank BTN sebagai bank yang memiliki proporsi kredit pemilikan rumah yang terbesar dibandingkan total kredit atau sekitar 77% terhadap total kredit, itu tentu merupakan bank yang paling diuntungkan dari kebijakan Bank Indonesia ini untuk merelaksasi LTV. Nah, tadi kan kita berbicara tentang DP 0%. Sekarang kita ngomongin tentang pajak. Lagi-lagi nih, sektor properti diberi kebebasan pajak 100% untuk rumah dengan nilai transaksi total 2 miliar. Dan untuk harga rumah di atas 2 miliar mendapat bebas pajak 50%. Sebenarnya kenapa lagi nih Pak, pemerintah ini menganak emaskan sektor properti? Iya, kalau kita ngelihat, pemerintah memberikan PPN yang ditangguhkan untuk harga sampai dengan 2 miliar itu ada 100% dan harga antara 2 sampai 5 miliar ada 50% untuk menstimulasi pembelian rumah yang siap huni sehingga pembangunan rumah bisa kembali meningkat. Tentu hal ini tuh akan positif terhadap ekonomi Indonesia karena multiplier efek daripada pembangunan rumah itu cukup besar. Kalau kita ngelihat data menunjukkan bahwa perumahan memiliki subsektor sekitar 170 subsektor padat karya sehingga pembangunan rumah ini menstimulat ekonomi. Perlu diketahui bahwa kontribusi sektor properti terhadap PDB Indonesia terus meningkat. Kalau dilihat data dari tahun 2000 itu hanya sekitar 7,8%, meningkat menjadi 13% di tahun 2020. Sekarang kita bahas IHSG nih Pak, yang kaitannya sangat erat dengan emiten, yang mana berkaitan erat lagi dengan laporan keuangan. Bagaimana nih kondisi laporan keuangan untuk emiten yang sudah rilis 4Q 2020 kemarin? Iya, kalau kita ngelihat sampai dengan 3 Maret 2021 ini, sudah sekitar 15 perusahaan LK45 yang sudah merilis laporan keuangannya. Dari data laporan keuangan 4Q 2020, laba bersih mereka cenderung masih turun, baik year on year maupun quarter on quarter. Dari data menunjukkan bahwa laba bersih agregat fourth quarter 2020 itu turun sekitar 43,1% year on year. Dan dibandingkan kuartal 3 itu juga turun sekitar 17,3% year on year. Dari sekitar 15 company tersebut yang melaporkan laba bersihnya, sekitar 43% ternyata di bawah ekspektasi konsensus. Hanya 4 perusahaan yang membukukan laba bersih fourth quarter 2020 yang di atas ekspektasi konsensus, yaitu Java, SMGR, BBTN, dan BBCA. Oke, tapi kalau dari market global nih Pak ya, yang lagi hot-hotnya nih ya Pak adalah stimulus yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden senilai 1,9 triliun US dollar. Ini akan berdampak apa nih Pak? Tentunya dengan ditandatanganinya stimulus 1,9 triliun US dollar oleh Joe Biden ini tentu membuat pasar modal menjadi semakin menarik karena tingkat confidence investor atas aset-aset berisiko seperti saham, seperti komoditas itu meningkat dan tentu ini akan positif bagi pasar modal Indonesia. Jadi bisa dikatakan atau enggak nih Pak, kalau komoditas nih akan naik panggung lagi? Tentu ini akan bagus untuk selektif komoditas. Jadi ternyata selektif ya Pak? Iya, selektif. Nggak semua komoditas ya? Ya, dengan stimulus ini kita melihat selektif komoditas yang akan positif. Tentunya kita melihat bahwa gold belum tentu positif karena kita ngelihat tingkat vaksinasi terus meningkat. Ini berkebalikan dengan pergerakan harga emas. Jadi sahabat Mirai Aset bisa ngecek-ngecek ya atau update terus di Superstock untuk tahu komoditas mana nih yang akan naik. Nah, kalau gitu sebagai penutup nih Pak, kira-kira saham apa yang cocok untuk dijadikan watchlist? Kita untuk bulan Maret ini kita menambahkan 2 saham. Yang pertama adalah saham bank yang berhubungan dengan KPR, yaitu Bank BTN. Yang kedua, kita menambahkan saham berhubungan dengan agribisnis terintegrasi, itu Salim Infomas atau SIMP. Karena kita melihat SIMP saat ini PBV masih di bawah 1 kali, itu 0,5.
dan EV per hektar masih sekitar 4.400, itu jauh lebih murah dibandingkan cost of new planting yang sekitar 7.000 US dollar per hektar. Masa cuma 2 saham aja nih Pak Har, nggak mau ada tambahan saham lainnya? Iya, jadi kita memiliki 8 topik, 4 dari sektor perbankan, yaitu BBTN, BBRI, BMRI, dan BBNI. Kita juga ada suka sektor pertambangan nikel, dalam hal ini adalah Antam, dan juga sektor rumah sakit, dalam hal ini adalah HIL, dan juga sektor agribisnis, yaitu SMP, dan satu lagi adalah sektor internet service, dalam hal ini adalah Link. Wah, ternyata dari 8 topik ini nggak ada satupun yang berkaitan dengan bank digital ya Pak ya? Iya, saat ini kita belum memiliki topik untuk bank digital. Oke, mungkin bisa diceritakan untuk sahabat Mirai Aset, kenapa sih alasan ini menjadi 8 topik Mirai Aset kali ini? Ya, kita suka seperti Bank BBTN karena kita melihat Bank BTN sebagai bank yang memiliki porsi kredit KPR paling besar di antara semua bank Indonesia. Itu akan diuntungkan oleh kebijakan Bank Indonesia untuk merelaksasi LTV dan kebijakan pemerintah untuk menangguhkan PPN. Kita juga suka 3 bank lainnya seperti BMRI, BBRI, dan BBNI karena kita melihat bahwa pemulihan daripada laba bersih dan pemulihan daripada return on equity mereka ini tentu akan positif buat harga saham mereka. Kita juga suka saham Salinfomas atau SMP karena kita melihat bahwa Salinfomas masih di trading dengan PBV murah, yaitu 0,5 kali. Sedangkan kita lihat bahwa pemulihan laba bersih Salinfomas yang mulai positif sejak kuartal 3 2020 ini membuat valuasinya harusnya lebih tinggi. Apalagi kalau kita ngelihat EV per hektar saham Salinfomas ini masih trading sekitar 4.400 US dollar per hektar. Jauh lebih murah dibandingkan cost new planting yang sekitar 7.000 US dollar per hektar. Oke, nah berarti sisanya saham HIL sama satu lagi tadi apa Pak? Link. Nah, ini kenapa nih 2 ini? Kalau saham HIL ini berhubungan dengan rumah sakit, kita melihat bahwa HIL akan diuntungkan oleh kasus COVID-19 yang seharusnya membuat laba bersih mereka meningkat. Dan kalau kita ngelihat bahwa manajemen juga confidence ya, kalau kita ngelihat manajemen berencana untuk melakukan buyback, sehingga menunjukkan bahwa manajemen percaya harga saham HIL saat ini masih terdiskon cukup banyak dibandingkan menurut valuasi manajemen. Kita juga suka saham Link, dalam hal ini adalah internet service provider dengan merek adalah Fast Media, karena kita melihat bahwa kebijakan WFH, WFO yang mulai berlaku sejak PPKM diberlakukan ini akan membuat mereka diuntungkan karena jaringan daripada Link ini ada di Pulau Jawa dan Bali dibandingkan kalau kita ngelihat PSBB hanya berlaku di Jakarta dan sekitar Jakarta. Oke, jadi juga bisa disimpulkan nih kalau fokus ke depannya itu adalah pemulihan laba bersih ya Pak ya? Iya, pemulihan laba bersih ini sangat penting. Wah, makasih banyak ya Pak Har atas info dan analisa sahamnya. Sama-sama Bu Alia. Untuk sahabat Mirai Aset yang masih penasaran, langsung tanya di kolom komen. Semoga monthly strategy ini dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk menentukan saham mana yang layak dikoleksi agar kamu semua tetap cuan. Sampai jumpa dan happy cuan!